Selamat malam. Saya Bella Adelina Diwanda akan menemani Anda pada hari ini tanggal 22 April tahun 2020 selama 5 menit ke depan dalam berita Jawa Pos Nasional, yaitu larangan mudik mirip karantina wilayah. Untuk upaya membendung arus mudik untuk mencegah potensi penularan COVID-19 tidak lagi bersifat imbauan. Kemarin, tanggal 21 bulan 4, pemerintah secara resmi melarang masyarakat pulang kampung untuk merayakan Idul Fitri. Pada rapat hari ini, saya ingin menyampaikan juga, mudik semuanya akan kita larang, ujar Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas secara virtual. Sebelumnya, larangan mudik telah diberlakukan bagi ASN, TNI, Polri, dan pegawai BUMN. Larangan tersebut antara lain didasari pertimbangan bahwa masih banyak masyarakat yang ingin mudik Lebaran. Survei Kementerian Perhubungan tentang minat masyarakat untuk mudik menunjukkan 68% warga sudah memutuskan tahun ini tidak mudik. Yang masih bersikeras untuk mudik sebanyak 24% dan 7% sudah pulang ke kampung halamannya masing-masing. Artinya, masih ada angka sangat besar, 24% lagi, ungkap Joko Widodo. Larangan itu juga diambil setelah program Bansos mulai dilaksanakan, khususnya Bansos pencegah mudik di Jabodetabek. Dengan demikian, tidak ada lagi alasan bagi pemerintah untuk mengizinkan masyarakat berhari raya dan pulang ke kampung halaman. Namun, larangan mudik tidak akan diberlakukan di semua daerah, hanya berlaku untuk wilayah Jabodetabek dan wilayah-wilayah yang sudah ditetapkan untuk memperlakukan pembatasan sosial berskala besar atau disebut PSBB. Terang Menteri Perhubungan antar internasional termasuk Luhut Binsar Panjaitan setelah ratas. Dan wilayah zona merah COVID-19 yang belum mendapat penetapan PSBB. Larangan tersebut berlaku efektif mulai Jumat tanggal 24 bulan 4. Sejumlah sanksi sedang disiapkan untuk menindak mereka yang bandel dan nekat pulang kampung. Sanksi efektif berlaku mulai 7 Mei. Pelaksanaannya mirip dengan karantina wilayah. Nantinya tidak diperbolehkan lalu lintas orang untuk keluar dan masuk dari ke wilayah atau larangan mudik, khususnya Jabodetabek, kata Pak Luhut. Hanya kendaraan tertentu yang boleh melintas, misalnya truk pengangkut logistik. Begitu pula lalu lintas orang di dalam Jabodetabek, misalnya penggunaan KRL, masih diperbolehkan. Pemerintah akan mengambil sejumlah langkah teknis untuk melaksanakan larangan mudik. Yang utama adalah memastikan arus logistik tidak terhambat. Dalam hal ini, jalan tol tidak akan pernah ditutup, tapi dibatasi hanya untuk kendaraan-kendaraan logistik seperti angkutan umum. Tambahnya, baik logistik bahan pangan, medis, maupun keuangan. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiadi mengatakan pihaknya telah menyiapkan regulasi dalam bidang transportasi. Kami sudah siapkan skema bagaimana kendaraan angkutan umum, kendaraan pribadi, sepeda motor, dan tidak boleh keluar masuk zona merah atau selanjutnya. Skenario yang disiapkan berupa pembatasan lalu lintas pada jalan akses keluar masuk wilayah, bukan penutupan jalan. Terkait sanksi, menurut Budi bisa mengacu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantina kesehatan. Sanksi yang paling ringan bisa dengan dikembalikan saja kendaraannya tersebut untuk tidak melanjutkan perjalanan mudik, terangnya. Skenario ini disiapkan agar pemerintah tahu bahwa pemudik tidak melaksanakan perjalanannya karena COVID-19 ini.
Demikian berita yang dapat kami sampaikan. Hari ini saya Bella Adelina Diwanda sebagai pembawa acara malam hari ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.